Kembali lagi di PHP Podcast Hero Paut. Hari ini merupakan syuting pertama. Lokasi ini sendiri merupakan program kerja dari bidang 3 Komunikasi dan Informasi Hima PAUD periode 2023-2024 yang bertemakan Improve Yourself for the Better Future. Nah, di PHP kali ini kita akan membahas tentang membangun karir sejak di bangku kuliah bersama narasumber kita yang sangat keren, yaitu Kak Farida. Halo Kak Farida. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Iya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Farida Zahra. Aku mahasiswa aktif semester 8 yang lagi menjalankan skripsinya, dan aku sudah mempunyai sebuah usaha atau sebuah karir yang alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Doain ya teman-teman, semoga skripsinya Kak Farida segera selesai. Amin. Nah, sobat siap, seperti yang sudah Kak Farida bilang, Kak Farida ini merupakan mahasiswi EG PAUD FKIP UHAMKA yang mulai berkarir dan sudah memiliki usaha sendiri sejak masih di bangku kuliah. Keren banget teman-teman Kak Farida. Kasih tepuk tangan dulu Kak Farida. Sejak kapan sih Kak Farida ini mulai berusaha, mulai berkarir gitu Kak? Oke, cerita sedikit ya. Aku itu masuk kuliah di tahun angkatan 2020 saat lagi COVID-nya ya. Dan aku berpikir kayak aku pengen kuliah, tapi aku pengen pakai uang aku sendiri. Oh, iya. Jadi aku mencari-cari cara. Ya udah, aku kerja dan akhirnya dapatlah untuk membuka usaha fashion. Oh, usahanya fashion. Iya, berarti. aku fashion melalui online. Jadi aku menjual celana, baju, dan kerudung. Itu ada di, kalau mau lihat ada di Fashion by Nara. Ada di Bisa dicek. Berarti pertamanya kayak endorse gitu atau gimana? Kak? Enggak, aku belajar sendiri. Jadi aku cari cara gitu. Aku pengen buat toko sendiri dari awal. Semoga bisa menjadi motivasi sobat siap semuanya. Gimana sih Kak? Kakak mempersiapkan itu semua kan pasti itu kan pertimbangannya banyak gitu kan Kak. Apalagi pas baru masuk kuliah terus COVID, tapi sambil nyiapin usaha-usahanya itu gimana? Aku kan juga pengusaha ya. Jadi aku belajar dari beliau. Aku nerapin 3 prinsip. Yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, kita harus punya niat. Karena kalau kita nggak punya niat, nanti kedepannya itu semuanya akan buyar. Jadi kalau niat kita dari awal, aku mau membangun usaha, terus niat aku untuk membuat suatu lowongan pekerjaan untuk orang lain, pasti kedepannya akan seperti itu. Terus kita harus tahu yang kedua itu minat dan keahlian kita itu di bidang apa. Jadi kalau kita udah tahu nih, oh minat aku misalkan kayak fashion itu harus kita kembangin dan kita mulai belajar seperti itu kurang lebihnya. Itu persiapan aku untuk membuat suatu usaha. Ada nggak sih Kak pengalaman dari Kakak sendiri selain karena kan tadi orang tua Kakak juga alhamdulillah pengusaha ya, jadi dapat pembelajaran gitu. Ada pengalaman lain lagi nggak sih Kak yang bisa ngejadiin Kakak motivasi gitu sampai akhirnya Kakak tuh berani untuk membuka usaha sendiri gitu Kak? Motivasi awal sih aku pengen mandiri, cari uang sendiri aja sih. Karena kan banyak orang bilang kayak kan aku anak terakhir kan, paling katanya anak terakhir mah biasanya manja. Nah aku tuh pengen ya Mematahkan statement itu kalau nggak anak terakhir itu bisa bangun sendiri. Kakak sendiri punya mentor nggak Kak? Atau cuma dari orang tua aja nih yang benar-benar ngedukung, atau ada mentor lain yang membantu mensupport? Kalau support sih mungkin dari orang tua dan keluarga. Terus ada beberapa sih kayak mentor tuh. Aku kan juga ikutan ya, kan aku masih online shop. Jadi aku ada belajar beberapa via online. Kayak Workshop itu aku ikutin di luar. pas memulai usaha itu kayak pasti kan butuh relasi gitu ya Kak, dari orang banyak, dari masyarakat luas gitu. Nah gimana sih Kak caranya biar bisa mengembangkan usaha itu gitu loh, cara Kakak membangun relasinya sama orang-orang luas gitu? Orangnya tuh sebenarnya agak introvert ya. Jadi aku ikutan hima juga dulu. Nah, dari aku ikutan hima itu, aku sadar kalau dengan kita ikut suatu organisasi itu juga bisa ngebangun kepercayaan diri kita dan juga nambah wawasan. Kayak misalkan
pengalaman kita dari memecahkan masalah, komunikasi antar anggota, dan juga kepemimpinan kita. Dan itu tuh bisa digabungkan juga untuk membangun sebuah karir. Jadi dengan kita berorganisasi, kita juga bisa loh digabungkan dengan sebuah karir. Berarti karirnya juga berjalan sambil hima juga, sambil kuliah juga gitu ya Kak? Iya, jadi nggak usah berpikiran kalau kalian ikut suatu organisasi, kalian tuh nggak bisa melakukan hal yang lain gitu. Keunggulan atau manfaatnya apa sih Kak yang Kakak dapetin gitu dari dimana Kakak membangun karir sejak di bangku kuliah gitu buat sobat PAUD semua nih biar termotivasi gitu Kak? Keunggulannya pasti orang mikirin, keunggulannya pasti dapat Uang uang sendiri. sendiri ya kan, itu juga poinnya. Tapi keunggulan yang lebih baiknya lagi, aku jadi lebih paham gitu. Nanti setelah lulusnya aku jadi udah punya pekerjaan sendiri, terus punya pekerjaan tambahan sendiri. Bahkan alhamdulillah juga udah bisa membuat orang-orang ada lowongan pekerjaan. Kak, buat ke depan untuk mengembangkan usaha Kak Farida kayak gimana dan mengelola karirnya kayak gimana gitu Kak agar tetap berjalan dengan baik gitu. Jangka panjang ya. Iya. Aku jangka panjangnya aku akan lebih memperbesar karir aku kali ya. Tapi walaupun aku tetap walaupun ingin membesarkan sebuah karir, tapi kan nggak sesuai ya, aku PAUD tapi ngebuat usaha sendiri gitu, apalagi usahanya fashion ya kan. Jadi aku masih akan terus belajar dan juga doain semoga usaha dan kuliah aku lancar dan usahanya bisa besar dan bisa membuat lowongan pekerjaan untuk orang lain. Kalau boleh tahu usaha bajunya tuh baju perempuan aja Kak atau ada semuanya gitu Kak? Jadi aku fashion ini untuk perempuan, dimana apalagi aku ngeliat kan orang-orang yang big size itu nyari baju Susah, ya. Nah, jadi aku memulai kayak kenapa ya aku nggak buat sendiri. Awalnya itu aku ngambil dari orang. Oh, berarti sekarang sudah mulai desain aku sendiri, desain Kak? sendiri. Wah, keren. Jadi aku desain sendiri, ngejahit itu di orang. Berarti nyari bahan-bahannya udah sendiri. Keren. Berarti tapi Kakak juga manfaatin sumber daya kampus gitu Kak? Apa Aku ada beberapa kali manfaatin sumber daya kampus. Kayak pernah yang kata waktu aku menjabat jadi hima itu di promosiin pernah sekali gitu. Kadang aku minta tolong untuk di organisasi hima PAUD untuk kayak boleh dong sekali-sekali gitu. Dan kita juga ini loh, di UHK ini ada pembelajaran KWU ya, kewirausahaan. Nah itu kita juga bisa belajar dari sekalian ya Kak? Iya benar, itu manfaatnya besar banget. Berarti pas Kakak lagi membangun karir terus kalian dapat mata kuliah itu jadi makin membantu ya Kak mengelolanya kayak gimana. Jadi kita nggak belajar ngebuat suatu karir itu bisa kok belajar di mana aja dan kapan aja dan dari mana aja, itu bisa banget. Pada awal mengembangkan karir Kakak nih gimana sih Kak? Pasti kan ada tantangannya, ada masalah-masalahnya, itu Kakak gimana tuh Kak ngadepinnya gitu? Atau tantangannya apa aja dan Kakak ngadepinnya kayak gimana tuh Kak? Tantangan terbesar adalah aku kan mahasiswa ya, pasti waktu. Iya betul. Waktu itu tantangan terbesar. Kita harus ngebagi waktu tentang perkuliahan dan juga usaha. Jadi menurut aku kadang suka bikin jadwal kecil-kecil walaupun jadwalnya kadang berantakan, tapi menurut aku itu ngebantu banget. Jadi walaupun kita akademis dan juga usaha, kita harus sama-sama balance dan kita harus tahu prioritas kita adalah mahasiswa. Jadi kita harus tahu yang diprioritasin itu apa. Jadi menurut aku sama-sama diratain, tapi harus tahu yang paling unggul itu apa. Contohnya, misalkan aku mahasiswa, berarti yang paling penting saat ini adalah tugas-tugas kuliah. Ya. Jadi paling usaha itu kadang aku selingin seperti itu. Bikin to-do list gitu ya Kak, biar terencana. Iya, walaupun kadang berantakan ya. Tapi seenggaknya udah bikin dulu. Iya benar. Udah tahu apa aja yang harus dikerjakan, apa aja yang harus diduluin. Iya benar. Terus gimana sih Kakak
mengejar semua peluang-peluang baru yang ada pada saat ini gitu Kak untuk memperkuat karir Kakak? Peluang-peluang yang aku ikutin itu kayak kemarin KWU tuh ada workshop juga tentang kewirausahaan, itu bener-bener ngebantu aku banget. Itu peluang buat aku untuk belajar dan cari tahu. Dan di sana kan kemarin ada mentor-mentor dan perusahaan yang hebat banget, jadi aku termotivasi, oh aku harus kayak dia gitu. Jadi itu menjadi peluang aku untuk lebih maju lagi ngebuat usaha aku yang sekarang. Oke, selanjutnya kita ada Q&A dari Sobat PAUD yang ada di Instagram. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nih Kak, dari Lydia Gasani, pertanyaannya, kira-kira apa sih Kak yang enaknya kita bangun pas di bangku kuliah apa tuh Kak? Kira-kira pekerjaan apa gitu? Bangun usaha ya, apa pas gitu di ya bangku kuliah. Aku sih menyarankan online shop ya, bukan karena aku online shop, tapi aku menyaranin untuk kita coba bangun online shop. Apalagi sekarang online shop tuh lagi booming banget kan, ya. apalagi semua apa-apa online. Jadi kita bisa cari dulu nih di dia, misalkan minat kamu di apa gitu. Di online itu nggak cuman hanya fashion aja kok, jasa sekarang juga dijual juga di online. Jadi misalkan kamu punya jasa atau apa, itu bisa sekarang apa-apa online. Dan ngebangun usaha online itu sekarang udah dipermudah ya, nggak serumit dulu. Iya, kira-kira seperti itu sih. Buat Lydia ya, jangan malu, jangan ragu untuk mencoba online shopnya. Siapa tahu Lydia punya usaha-usaha nih, bisa dicoba buka online shop. Next, pertanyaan selanjutnya dari Lutfia, harus mulai dari mana dulu Kak? Selain kita harus percaya diri. Yang tadi aku bilang, kita harus punya niat ya. Kalau nggak ada niatnya dari awal, itu nggak akan bisa. Karena kalau niat kita cuma yang kayak udah pengen nyari duit aja, itu ya udah nanti kedepannya ya kalau udah dapat duit udah nggak akan nambah lagi, nggak akan lanjut lagi. Jadi kalau kita dari awal udah punya niat yang baik dan punya minat, udah ngasah minat kita, itu insya Allah kita akan bisa ngebangun suatu usaha yang baik. Next, pertanyaan selanjutnya dari Zidni, bagaimana caranya kakak membagi waktu untuk membangun karir dengan jadwal kuliah yang padat? Ini sebenarnya pertanyaannya ya yang kayak tadi ya. Memang masalahnya di waktu gitu kan? Waktu itu masalah yang cukup rumit. Sebenarnya kalau kita bisa ngebagi waktu dengan baik, dan tadi yang aku bilang, kalau kita udah ada niatan dari awal, itu pasti semuanya akan insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, aku punya tips, itu tuh aku kadang bikin jadwal, jadi dimana aku kalau ngebuat karir itu, membuat suatu usaha itu, aku di hari Sabtu. Jadi di waktu kosong. Iya, di waktu kosong. Jadi dari Senin sampai Jumat itu aku habisin di kuliah, pure di kuliah, dari tugas semuanya itu aku pure sampai di hari Jumat. Sabtu itu aku fokus, jadi Sabtu aku nggak akan nyentuh Minggu gitu Kak? Enggak, Sabtu aja. Karena Minggu itu untuk istirahat, betul. kita healing. Refreshing. Refreshing. Sabtu itu aku fokus, tidak akan mengerjakan pekerjaan kuliah atau apapun. Jadi di Sabtu itu aku akan fokus untuk usaha aku. Kayak contoh buat iklan, terus coba ngedesain, terus aku lanjut kayak ke tempat penjahit dan nyari bahan selain. Berarti kalau buat iklannya itu Kak Farida sendiri Kak? Atau ada tim? Iklan itu alhamdulillah sekarang udah ada tim. Ya, jadi aku tinggal mengajarkan mereka ini cara mengiklan gitu. Dan aku suka live di TikTok. Oh iya. Iya kan sekarang kan lagi zaman jualan live. Dari Kak Farida sendiri ada saran atau motivasi nggak sih Kak buat mahasiswa lainnya, terutama mahasiswa PG PAUD dan mahasiswa FKIP UHAMKA yang untuk mulai berani gitu membangun karir sejak mereka di bangku kuliah tuh apa sih Kak saran motivasinya gitu? Motivasi aku yaitu pertama yang aku bilang niat dan
jangan pernah takut untuk memulai Coba. suatu usaha, untuk mencoba suatu usaha. Karena kalau kalian dari awal takut, itu nggak akan pernah mulai gitu. Terus nggak usah takut gagal, pasti akan ada naik turunnya, apalagi usaha pasti lumayan ya naik turun, kayak kadang rame kadang enggak. Itu nggak usah takut, percaya diri aja. Kalau kalian buktiin, ditanami di diri kalian, aku bisa. Kamunya pokoknya jangan takut untuk mencoba. Soalnya kita nggak ada yang tahu guys, Iya, kalau kita betul. mencoba itu hasilnya kayak gimana. Jadi coba aja dulu, hasilnya mah ya Iya, nanti lah. Oke deh, semuanya pertanyaannya sudah terjawab ya. Motivasi nih buat berani untuk memulai membangun usaha sejak di bangku kuliah. Semoga apa yang Kak Farida sampaikan hari ini bermanfaat nih untuk sobat siap semua, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pembelajaran baru. Jangan lupa untuk belajar. Belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Terima kasih untuk Iya. Kak Farida, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Farida sudah berkenan hadir di PHP kali ini nih. Semoga semua sobat siap yang udah nonton dari awal sampai akhir bisa mengambil pelajaran-pelajaran barunya. Untuk semua sobat siap yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Human PAUD UHAMKA. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.